tertulis, hukum ada konferensi. Tahu konferensi Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Itu konferensi. Konferensi itu kebiasaan tidak tertulis yang senantiasa kita laksanakan. Misalnya pidato kenegaraan setiap tahun 11. Di desa juga ada. Apa itu konferensi di desa? Kemudian berbeda mungkin. Ada istiadat. Konferensi di desa itu musyawarah untuk mufakat. Walaupun itu bukan aturan, tapi kalau sudah disepakati ya dianggap sebagai sebuah kesepakatan. Hukum tidak tertulis lainnya yaitu ada norma etika, ada istiadat. Kalau ijazah yang ada jalan itu ya ada. Orang bedalan norma apa bedalan tidak begini. Ini kata orang bedalan sebulan samitan ya di beda lagi. Bapak Ibu, tujuan dari kumpulan hukum itu tadi sudah seperti di atas saya ceritakan, tapi kami berharap setelah pulang dari sini Bapak Ibu kita balik sama semua ceritanya lah. Mungkin nanti dari narasumber kan ada produk hukum yang baru yang ada begitu banyak dia. Contohnya kayak operasi lah. Tapi saya bapak-bapak ibu ayo bahagia deh. Coba saya mau nebak nyaut nama bukan? Ya, nyaut berarti lagi bahagia benar. Ya. Uripe ayem rumangsa aman tulunge rasa penayan iman sabar narimo najan pas-pasan sampai dinakdir saka pangeran. Berarti sing apal ibu-ibu ini berarti ayam ibu ini kesempatan dulu Pak Bu. Ya. Tadi bisik-bisik Pak Camat 5 menit mawon Pak Yusuf kamu. Sekalian dulu ya, mau panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Ayo dari sini. Panjang masuk separuh, pendek masuk semua Pak. Aduh, apa ini? Ayo, cek belakang. Panjang masuk separuh, mau pendek masuk semua? Panjang masuk semua. Pendek aja belum masuk semua, pendek panjang. Ya, ikan cepat ikan gabus ya. Lebih cepat lebih bagus. Ikan arwana ikan koi. Cukup sudah sampai di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencabut salam dulu di sunnah. Panjenengan harus jawab makanya harus semangat. Sunnah kalau wajib gimana? Wajib makanya ya semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Forkopincang Kecamatan Gedung Pantai, Bapak dan audiennya banyak, saya senang. Saya senang gitu ya. Kalau audiennya rong ya kurang marah ya itu ya lebih marah gini. Makanya saya coba Pak Camat gabung aja biar ramai gitu ya. Senang nanti kan sahur-sahur kita senang lagi. Nah ini. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama dalam acara penyuluhan hukum yang ada di Balai Desa Keniteng ini tengah-tengah ya Pak Kades ya, tengah-tengah efektif ya ini tujuan hukum. Dan nanti saya mau menyampaikan terkait undang-undang terbaru,
Undang-Undang nomor terbaru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang apa niku? KUHP. Bapak berarti belajar ya, belajar ya. Itu loh ya. Ini Pak Riswanto juga belajar KUHP dulu. Beliau sama beliau ini saya berapa tahun ya? 2 tahun. Loh, saya pernah dinas di Gedung Banteng Pak tahun 92. Oh, sih banget Pak ya, 92 sampai 93 saya dinas di Polsek Gedung Banteng dulu. Sama beliau ini, sampai beliau ini sudah pernah tugas. Saya 93 pindah saya. Ya dulu saya di Gedung Banteng Pak dulu. Listrik aja paling-paling sampai ke Inten, ada listrik sana ya. Ada patroli ke Ibu Jaya, Perminis sana, waduh, ya jalannya masih. Nah, ini sekarang alhamdulillah jalannya sudah bodoh bagus. Saya 92 saya di Gedung Banteng Pak. Ya perlu perkenalan betul. Iya, ada pepatah. Nah, tak sayang tak cinta, tak kenal tak sayang nanti ya Pak ya. Jangan juga saya juga ngoceh yang ini kalau itu orang di Sopo, alamat ini di sini akan di ya. Kalau saya langsung kenal. Kenal. Pak Adam, oh suatu butuh minum. Nama saya Yusuf Triwianto. Pangkat saya Ajun Komisaris Polisi. Ya, jadi AKP Pak Bu. Ya kalau anu ya, AKP sih Balok Telu. Ya, ini. Kapiten, kalau TNI namanya kapiten, ya ini kalau polisi AKP Ajun Komisaris Polisi. Dinas saya di Polresta Banyumas. Jabatan saya sebagai Kanit Tindak Pidana Korupsi. Korupsi, habis saya kalau kita korupsi, maka guys senang baik, ya gitu ya. Tindak pidana korupsi. Karena di Polres itu macam-macam Pak korupsi ya, maksudnya penanganan tindak pidana itu kalau di Bidum namanya Kanit Bidum, tindak pidana umum, Kanit tindak pidana ekonomi khusus, Kanit tindak pidana korupsi. Kalau korupsi itu Pak yang mengurusi masalah keuangan, ngawasi keuangan negara, entah itu dana desa, entah itu anggaran dana desa, entah itu bantuan-bantuan keuangan, yang penting intinya dari negara. Itu loh. Ya, itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan, namanya pembinaan, ya. Kalau dalam dana desa itu namanya pembinaan masyarakat. Ini mengambil dana desa loh Pak. Ini ya, ini ya. Pembinaan. Yang kedua penindakan represif. Yang ketiga adalah pengamanan aset atau pemulihan aset. Itu tugas saya 3 doang. Ya, makanya kita melakukan pembinaan hukum terkait supaya masyarakat perangkat ASN itu tak hukum terkait korupsi. Nah, ini tugas saya Pak ini ya. Ini. Terus kemudian ada Kanit BPA, ada Kanit Resmob, ada Kanit Imigrasi. Di Polres itu ada nama Kanit Pak yang menangani suatu tindak pidana, bukan korupsi saja. Kalau korupsi itu naik spesialis khusus ya. Kalau undang-undangnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kalau dinamakannya itu namanya leg spesialis derogat legi generali. Undang-undang khusus mengatakan undang-undang yang umum. Tapi tadi kalau saya sampaikan undang-undang baru namanya lex posterior derogat legi priori. Undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Nah, ini Pak ini kita sudah berkenan Pak ya. Saya akan menyampaikan materi tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang lagi viral di desa-desa di seluruh Indonesia. Itu yang lagi di desa-desa itu lagi viral, apalagi sekarang sudah Pramusdes, Musdes, Udesus. Kenapa itu Pak Bu? Koperasi Desa
merah putih KDMP. Panjenengan ada yang jadi pengurus KDMP di sini? Ada? Ada nama bukan? Ada yang ada nanti tak sampaikan ya. Ada. Kalau ada, nah ini perlu yang sampaikan sebentar. KDMP itu dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ini ya, dia mempunyai program, namanya programnya Asta Cita. Asta Cita. Kalau Pak Jokowi programnya Nawacita. Nah, programnya Asta Cita apa saja Pak? Ada 8. Ini dasar pembentukan kaitannya dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Asta Cita pertama yaitu memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Ini Asta Cita pertama. Yang kedua adalah Asta Cita kedua, memantapkan pertahanan dan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, energi biru, energi hijau, energi kreatif. Ini Asta kedua. Asta ketiga apa? Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan di situ. Ini Asta ketiga. Asta ketiga apa? Membangun sumber daya manusia yang unggul, sains teknologi, olahraga, kesehatan. Nah, ini Asta keempat. Asta kelima apa? Melanjutkan industrialisasi ya ataupun hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah kepada negara. Ini Asta kelima. Nah ini program beliau terkait KDMP adalah ada di Asta nomor 6. Apa itu? Membangun dari bawah, membangun dari desa untuk meningkatkan perekonomian dan pemberantasan kemiskinan. Itu kalian catat itu. Itu program KDMP dari desa, makanya program kami dijalankan. Kalau program 7 bagian saya, ya kan, memperkuat terkait birokrasi hukum, ya kan, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana narkoba dan pencegahan. Nah, ini Asta ke-7. Kalau Asta ke-8 apa? Harmonisasi terhadap lingkungan. Itu ada 8. Tapi yang kita bahas adalah Asta ke-6. Membentuk koperasi, makanya beliau mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Quick Win, percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ada 6 implementasi di situ. Ya, ini. Ya, panjenengan tahu prinsip-prinsip koperasi. Koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Ya, swadaya, kemandirian, keadilan, itu prinsip koperasi Pak Bu. Namun demikian ini berbeda Pak Bu. Nah, berbeda dengan koperasi sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Berbeda. Karena apa? Panjenengan tahu kalau koperasi itu modal usahanya dari anggota, ya, modal simpanan pokok, simpanan wajib, ya itu dari anggota. Namun demikian berbeda Pak. Koperasi Merah Putih ini nanti modalnya ada dari APBN, APBD, ya, ataupun dana desa ataupun sumber desa lainnya menurut hukum. Berbeda Pak. Seharusnya kan namanya koperasi itu dari anggota oleh anggota, modalnya dari anggota. Saya ini sudah dibentuk koperasi khusus, sudah dibentuk pengurusan, nanti simpanan pokoknya berapa Ades? 50, nah itu berbeda ya. Berapa Pak? Pak ini banget, 50 lah itu. Simpanan pokok itu berapa? 10
70.000 setiap bulan ya? Setiap bulan, iya. Ini gue syarat Pak. Gue syarat karena koperasi harus begitu. Sebelum nanti ada bergulirnya anggaran dari negara. Belum ada kejelasan. Nah, karena nanti rencana anggaran Pak. Kalau terjadi penyelewengan terkait koperasi merah putih, ya kan? Karena ini ada anggaran dari negara, ancamannya menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Ancamannya sampai berapa? 20 tahun. 20 tahun. Makanya bisa ditahan guys. Hati-hati ya, karena saya sebagai pengawas nanti, pengawas semua gitu ya. Ini hati-hati ya. Makanya nanti Pak Kades, ketika sudah terbentuk struktur, sudah ada badan hukumnya, panjenengan mengajukan rencana anggaran belanja terkait koperasi itu diperkecil terkait apa? Pinjam. Simpan, simpan Pak. Pinjam kok. Tapi ada banyak makanya itu ya, itu pinjamannya. Saya ini nggak usah. Misalnya usaha saja, usaha pertanian, usaha medis desa, usaha apa seperti kaya dengan kegiatan usaha untuk ya, untuk apa namanya juga apa baru MPP pemain itu ya usaha. Kalau panjenengan pinjam, nanti semua perlu pinjam. Wong pinjam biasanya balik angin ya itu ya. Kalau itu sudah terjadi kemacetan di anggaran negara, berarti panjenengan korupsi. Loh, korupsi itu bukan hanya yang melanggar loh Pak. Yang memakai bukan hanya memakai saja, yang tidak memakai yang memberi kesempatan korupsi itu namanya juga korupsi. Seperti contoh di media TV itu ada menteri, mantan menteri perdagangan komplain bahwa dia disidang korupsi, tidak terbukti dia memperkaya diri sendiri, tidak terbukti dia ada aliran dana ke dia, namun dia sebagai kebijaksanaan memberikan, nah sehingga ada kerugian negara karena tanda tangannya. Entah sebenarnya dia tetap didakwa terkait tindak pidana korupsi Pak Bu. Dia enggak, lupa saya enggak menikmati sama sekali. Saya enggak ada aliran dana saya juga ada, tapi kan karena bijaksana. Kenapa? Korupsi itu setiap orang yang melawan hukum ya menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Itu kata-kata menguntungkan orang lain melalui kebijakan dirinya. Makanya di Pak Kades ketika tanda tangan bijakan benar-benar dipelajari. Orang tanda tangan itu resikonya besar. Ya, lu kenapa? Anggaran nanti antara 3 sampai 5 rencana digulirkan oleh pemerintah. Anggaran dana desa saja paling-paling satu desa rata-rata 1 M dibayar. Nah, sekarang kalau 3 M berarti kan belum 1 M itu satu negara itu 71 triliun. Sekarang kalau 3 M 5 M anggaran itu paling 450 triliun untuk KDRP ini. Ya. Apalagi nanti dibagi mas sebagai tolak ukur karena itu nanti tanggal 12 Juli ada di Kabupaten Banyumas. Luar biasa. Kenapa? Karena nenek moyangnya beliau adalah di Banyumas. Kemarin itu yang sudah persiapan itu desa nanti yang mungkin ingin dikunjungi di Nawal itu desa Sandeman, di Ciloma itu desa Kasederan. Nah, ini berarti kan, sebenarnya nggak usah cepat ya, repot. Ada presiden datang ya repot tapi ya, pada saya nanti awal beneran dulu. Itu ya, saya titip ya terkait pengelolaan KDMP dulu ya, benar-benar apa namanya dikelola yang transparan terbuka. Karena apa nanti ini era digitalisasi Pak Bu, nanti mesti mengaturnya regulasi itu ada digitalisasi apa maksudnya? Penyampaian ya keuangan koperasi itu disampaikan lewat internet Pak. Profil desa, koperasi desa rumah itu disampaikan di era digitalisasi. Semua masyarakat bisa membaca, bisa mengetahui
Karena apa? Kalau pengelolaan keuangan negara prinsipnya adalah efisiensi, ya kan? Ini transparan, efektif, akuntabel. Yang paling terakhir adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak tahu. Itu juga diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi diatur, makanya harus terbuka. Dana desa kan terbuka, itu panjenengan baca itu, ada infografis itu di sana. Itu sebagai bentuk keterbukaan, Pak Bu. Nanti sama kooperasi juga, karena dia ada anggaran negara terbuka, masyarakat tahu oh gimana sih modal usahanya kooperasi, ada aliran dari negara berapa, dari simpanan pokok simpanan wajib berapa, buka saja nggak apa-apa. Itu ya terbuka, jangan ditutupi, nggak boleh terbuka seperti itu. Ya itu ada infografis terbuka, masyarakat boleh tahu karena ada anggaran negara, kecuali anggarannya dari simpanan pokok dan simpanan wajib saja dari anggota. Itu panjenengan yang nggak ikut anggota nggak boleh tahu, ya itu rahasia ya. Tapi kalau ada anggaran negara harus tahu. Nah itu ya, ini terbukaan informasi publik ini ya saya pesankan karena korupsi itu macam-macam Pak. Ketika terjadi kesempatan, gitu ya. Ketika terjadi keserakahan, ketika terjadi kebutuhan, ketika terjadi ekspor, nah itu terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena apa? Greed, serakah, ya kan? Opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, ekspor. Ketika malah harus transparan, akuntabel dan ada partisipasi dari masyarakat di situ supaya tidak terjadi korupsi. Ini dari negara itu. Sambil menunggu badan hukumnya selesai dibuat oleh notaris, sambil panjenengan nanti sudah selesai panjenengan membuat LAB sambil menunggu regulasi. Saya belum bisa menjelaskan karena regulasinya belum ada. Ini terkait operasi desa merah putih. Sekarang saya mau di bawah. Tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu disahkan oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 1 Januari 2023 dan akan berlaku itu selama 3 tahun setelah diundangkan. Itu namanya fiksi hukum. Panjenengan dianggap tahu ketika hukum itu sudah diundangkan. Namanya psiku presumptio ius de jure. Semua orang dianggap tahu tentang hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah. Namanya psiku. Ketika panjenengan tidak tahu masalah hukum, tidak ada kata maaf. Karena dianggap sudah tahu. Nah, karena dianggap sudah tahu. Itu ya. Itu loh. Enantio jures non exos. Kenapa? Undang-undang itu dilakukan di Indonesia pada tahun 1918. Panjangan berlayar dari Pak. Ada yang lain 1918? Oh tidak ada. Belum produk malah belum ada media. Belum diproduk ini. Indonesia aja belum merdeka, ya. Nah belum merdeka sudah dibuat, makanya itu undang-undang yang KUHP lama sudah tidak relevan dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Sekarang Indonesia tahun 2004 tidak ada itu. Maksudnya apa? Ketika seseorang mungkin membuat bom, merakit bom untuk meledakkan gedung kan tidak jadi bomnya, itu sudah melakukan suatu tindak pidana walaupun dia berjalan untuk menuju objek yang akan dibom di situ. Itu namanya sudah sah alatnya Pak. Ini perbedaannya di situ. Yang kedua adalah libel law. Pengakuan hukum yang hidup di masa tadi sampaikan Pak Sama. Namanya hukum apa? Adakah sini ya beji, karangka, peniten, dawan, adakah hukum adat? Ada bukan? Ada. Apa gue? Macam-macam. Apa ini hukuman lah, tahlilan. Nah, itu namanya hukum. Nah, cuma hukum adat di sini tidak ada sanksi pidana.
syaratnya. Hukum adat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Karena hukum ini, hukum adat yang tidak tertulis hanya berlaku di zaman nenek moyang. Nah, ini tidak ada yang tertulis, tapi berlaku nyatanya masih ada kebumakan di sana. Nah, itu namanya hukum adat living law, hukum yang hidup di masyarakat. Ya diakui kalau di KUHP lama tidak, Pak. Tidak diakui, nggak boleh sana. Jangan diakui. Yang diakui ada sanksi pidananya mana? Contohnya di daerah mana? Di daerah Aceh. Contohnya apa itu? Hukum cambuk pancong itu Arab Saudi, Pak. Hukum pancong itu Arab Saudi. Hukum cambuk. Tidak ada hukum pancong itu Arab Saudi di sana, ya. Ini sana hukumnya pancong, hukum dia membayar atau hukum pancung. Nah itu ya. Kalau mau bayar denda ganti rugi itu berarti tidak hukum pancung, gitu. Tapi tergantung raja. Ini Aceh. Terus di Papua ada hukum upacara batu, bakar batu. Di sana itu kalau terjadi kejahatan, Pak, tidak pidana, bisa diselesaikan secara adat. Yang penting mau dilaksanakan upacara bakar batu, ganti denda mulai 100 babi untuk upacara bersama, karena bisa selesai. Ya, sekarang diakui, Pak. Kalau kemarin dalam KUHP lama tidak diakui. Ya, dan yang terakhir adalah sekarang adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Namanya apa? Restoratif justice. Itu diatur di dalam Undang-Undang 1 pasal 31. Kalau sekarang Pak Polisi menyelesaikan secara restoratif karena hanya berdasarkan peraturan kepolisian. Kalau jaksa menyelesaikan restoratif justice hanya berdasarkan peraturan kejaksaan. Kalau di kehakiman ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 124 Kejaksaan nomor 14 tahun 2020. Kalau kepolisian ada Perpol nomor 28 tahun 2021. Namun demikian nanti di KUHP baru diakui, Pak, bisa dilaksanakan penyelesaian secara restoratif justice. Itu diatur dalam undang-undang sudah. Berarti ada kekuatan hukum, tetap ada legalitasnya. Tapi ada syaratnya, bagus. Syaratnya apa? Ada syarat material dan syarat formil. Syarat material apa? Sesuai dengan perpol, sesuai dengan perja, sesuai dengan perma. Syarat material yang pertama, tidak adanya gejolak di masyarakat. Yang kedua, tidak adanya penolakan dari masyarakat. Yang ketiga, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang keempat, bukan mengulangi suatu tindak pidana ataupun residivis. Yang keenam, bukan tindak pidana separatisme, terorisme, ya, itu loh, separatisme, terorisme, makar, nah, peredaran gelap, narkoba, tindak pidana perdagangan orang, nah itu. Ya, ataupun yang menimbulkan kerugian jiwa. Ini yang selanjutnya, kerugian di bawah 2.500.000 rupiah sesuai dengan permen nomor tahun 2013. Yang selanjutnya yang terakhir, ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Itu syarat material harus terpenuhi, Pak. Ketika panjenengan nanti ya ada permasalahan di desa. Syarat formilnya adalah surat permohonan dari kedua belah pihak, dari korban maupun dari pelaku. Ya, ada surat permohonan. Yang kedua, adanya DD, surat perdamaian dari kedua belah pihak. Baik intinya DD isinya ada kesepakatan permintaan maaf atau ada bukaan denda di situ dicantumkan. Ini syarat formil. Ya, nah. Terus saya tanya sekarang sama desa yang biasa terjadi di desa, apa? Nah terus kemana? Nah terus, iya. Suaminya nggak terima, kemudian ada kesepakatan
tiba-tiba suaminya minta ganti rugi suruh dibayar. Nah ini kayak gitu membingungkan Pak. Nanti tak ceritakan ya, ini bukan ya. Tadi sudah mudah semua. Yang pertama ada pencurian. Pencurian apa contohnya? Pencurian ayam. Oleh Pak. Pencurian ayam, tapi ayamnya siji, loro, telu, 10. Ayam sedang dia boleh. Ya. Pencurian macam-macam Pak. Ada pencurian pasal 362 pencurian biasa, ada pencurian ringan pasal 364, ada pencurian di rumah derajat pasal 363, ada pencurian dengan kekerasan 365, ada pencurian dalam keluarga 367. Yang boleh diselesaikan adalah pencurian biasa, pencurian ringan. Nah, tapi kalau pencurian dengan kekerasan nggak boleh, ya, gitu ya. Dan pencurian dalam warga 367 itu boleh diselesaikan secara restoratif 9 bulan ya. Kalau dalam KUHP baru ditambah menjadi 1 tahun di pasal 411 ya, ancamannya setahun ini. Dari sisi tambah terulang tambahan nanti tahun 2026 berlaku. Kalau terjadi perzinahan, ya itu ancamannya setahun Pak. Perzinahan sih apa? Kalian tahu perzinahan apa? Ya. Perzinahan itu kan bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, namanya zina. Kalau nggak bertemu namanya kan nggak bertemu namanya apa? Kalau zina terjadi perzinahan bisa dituntut hukum. Tapi ada perzinahan yang tidak bisa dituntut hukum. Apa itu? WA itu zina Pak. Yang bisa yang nggak bisa dituntut hukum itu pandangan dia ke utara sana. Nah itu nggak dituntut hukum. Ataupun kalau bapak-bapak ini ya bapak-bapak yang laki-laki semua ini pernah merasakan berzina. Ya betul Pak, yes. Jujur. Dengan nom tahu berzina kok? Jangan. Saya tidak. Sekarang tidak ada, tapi di KUHP yang baru ini ada. Namanya kohabitasi. Apa itu kohabitasi? Ayo, ada yang bisa jawab? Kasih bonus. Apa? Dibina supaya baik. Ada yang tahu? Kohabitasi ini ada di KUHP yang baru Pak Bu. Kalau KUHP yang lama itu tidak ada. Apa itu namanya? Seorang laki-laki, pasangan laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan. Apa? Apa jenis? Bubur sapi. Nah, sapi sana bubur. Bubur sana bubur. Ikatan pernikahan atau perkawinan? Ini saudara pernikahan. Bapaknya sana? Pernikahan bapaknya? Perkawinan bapaknya? Kalau saya kawin. Kawin di situ menikah di sini? Kawin di sini atau menikah di sini? Kawin di sini. Coba pakai tidak ada yang ikut akhirnya pembantu kaya. Tidak nikahnya Pak, kalau jadi pembantu kaya Pak. Bisa. Nah ini apa? Saya mau tanya, nikah dulu apa kawin dulu? Gimana jawabnya? Nikah dulu. Kawin dulu lah. Nah, kalau saya setuju kawin dulu. Jangan tahu, adakah undang-undang pernikahan? Cincin kawin. Nah, Maka cincin. Undang-undang nomor 1 tahun 74 adanya undang-undang terkait juga dirubah undang-undang nomor 16 tahun 2019 undang-undang terkait. Makanya sini undang-undang perkawinan, nggak ada undang-undang pernikahan. Berarti kawin boleh, nggak usah nikah. Nah, itu berarti ini produk kolonial Hindia Belanda. Jadi apa? Kalau tidak UHP lama tidak ada kohabitasi karena tidak diatur. Bagaimana saya ini?
di desa dengan gerbek pasangan kumpul kebo. Panjenengan mau diapa coba? Pasangan kumpul kebo dia nggak mau nikah bersama di masyarakat. Kenapa nikah kok anu kalau dewe-dewe kan bersama diberi? Enggak ada. Nah, karena aku lagi bagian ini. Enggak ada kan dengan gerbek terkait pasangan kumpul paling bisa ke Pak Polisi ataupun pasal gerbekan kok. Ya kan? Bergeban ya. Nggak diatur karena itu di KUHP nggak diatur karena produk kalau dia belanja mau luar negeri Pak, negeri. Sama itu yuk dia anak baru Pak. Yang kedua adanya taruhan, entah itu uang, entah itu barang. Yang ketiga adanya untungan, itu harus terpenuhi Pak. Ya, adanya permainan, adanya taruhan, adanya untung. Ya, kalau tidak ada untung, ya bukan judi. Mesti salah satu ada yang untung, ada salah satu yang dirugikan. Adanya permainan, kalau tidak ada permainan ya jangan judi. Itu bukan judi, mesti ada permainan. Contohnya apa Pak? Pokoknya Pak, saya pingsun. Ini permainan itu. Ya benar. Itu loh ya, judi. Dan judi Pak, itu ancaman hukumnya tinggi Pak. Makanya judi itu dikatakan penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakat dari zaman jahiliyah sampai zaman modern itu tetap ada. Sampai nanti zaman kiamat tetap ada. Alladzina amanu innama khamru wal maisir. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu berjudi karena berjudi adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka janganlah perbuatan itu sehingga kamu menjadi orang yang beruntung. Ini saya kutip Al-Quran. Saya sekolah dari gitu. Saya kutip Al-Quran. Itu tidak Al-Quran, apalagi dihukum negara. Kalau dihukum negara judi konvensional diatur dalam pasal 33 KUHP di KUHP Pak. Ya, itu masih namanya judi konvensional. Bandari Soko, orang ngerti sih menang Soko. Kurang ngerti. Ojo judi online itu tetap melanggar agama, melanggar hukum negara. Nggak ada pembiaran kalau ada penyelenggara ada orang judi laporkan. Tapi sekarang judi aja bisa Pak, karena judi online. Panjenengan ini apa namanya sekarang? Pak kenapa judi online sudah dihapus Pak? Pemerintah itu melalui Kementerian Digital dan Informasi berusaha dihapus karena tapi nggak bisa dihapus terus karena servernya ada di luar negeri, ada di Singapura, ada di sini, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Amerika sana. Sekarang dihapus muncul 1.000 dihapus muncul 2.000. Makanya jangan. Kalau dengan judi online berarti memperkaya negara lain. Itu aliran perjudian online itu tahun 2024. Itu sebesar 350 triliun oleh negara lain. Bayangkan kalau 350 triliun untuk bangun Indonesia itu kayak apa? Ya, besar Pak. Saya baca-baca pasalnya 374. Ini ancamannya 5 tahun. Bukan masuk tindak pidana korupsi. Berarti bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan, maksudnya penggelapan dalam jabatan. Yang penting ada bukti yang cukup. Alat bukti apa Pak? Ada buku kas di situ, ada bukti store di situ, kan dicatat. Ya kan? Ada pembukuan di sini. Benar? Ini loh hasil dari pembukuan. Ini pengumpulan warga telah menerima uang setoran dari warga sebesar 10 juta. Namun demikian ketika digunakan kegiatan RT ternyata uangnya tidak ada, diminta nggak ada barang. Itu namanya penggelapan dalam jabatan, bukan tindak pidana korupsi. Itu maksudnya proses hukum pidana biasa. Kalau korupsi kan spesialis. Nanti dokumennya yang penting lengkap. Dokumennya yang penting lengkap. Berarti langsung ke polsek atau kita harus Polsek boleh,
soal itu lah. Perdes dilewati aja berarti Pak ya. Perdes dilewati aja nggak perlu ada negosiasi. Perdes panjenengan bisa matur ke NB atau Pak Kadus. Pak Kadus Pak ini karena dia nggak ada etiket baik untuk memberikan keuangan RT. Ini RT butuh ternyata Bogor dia tak laporkan ke pihak kepolisian. Nah, ke aparat penegak hukum itu boleh. Itu prosesnya tindak pidana umum. Ya, Soalnya miris Pak, soalnya miris di RT saya Pak. Bertahun-tahun mungkin berpuluh-puluh tahun kok